Jadi penegak hukumnya diberesin dulu, baru setelah itu lembaga ini nggak lagi jadi lembaga anti korupsi sebagaimana sebelumnya. Kita mau nyapu, sapunya kotor. Kita mau bersihin rumah, sapunya kotor. Gitu. Ya, jangan beli sapu lagi, sapunya bersihin, gitu loh. Ya. Nah, sapunya bersih, setelah sapunya bersih, ya sapu itu yang berfungsi. Halo Sahabat Ganjar, ketemu lagi bersama saya Anastasia Putri di podcast Suara Ganjar. Seperti biasa kita akan membahas isu terkini dan terhangat seputar calon presiden kita, Ganjar Pranowo. Nah, Sahabat Ganjar, kita tahu program pemberantasan korupsi menjadi salah satu program para kandidat capres dan cawapres dalam pemilu 2024 kali ini. Dan dalam sebuah kesempatan, Pak Ganjar di debat perdananya sempat memberikan komitmen untuk sikat korupsi, tidak dengan kata-kata namun juga dengan keseriusan. Nah, sebagai bentuk untuk pemberantasan korupsi ini adalah kuncinya transparansi. Karena tidak transparan maka akan terjadi peluang terjadi korupsinya semakin besar. Dan belum lama ini kita juga melihat ada sesuatu yang viral dan ini disorot oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok yang menyoroti besaran anggaran Kota Depok sebesar 6,6 miliar yang digunakan untuk sejatinya digunakan untuk pemberian makanan tambahan, namun faktanya di lapangan ditemukan warga hanya menerima berupa nasi dan juga kuah sop. Nah, ini sesuatu yang miris dan harus kita perbincangkan dalam podcast kita kali ini bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio podcast Suara Ganjar. Saya perkenalkan Bapak Ikrafani Hilman SIP, beliau ini Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran Kota Depok. Kang Ikra ini dikenal sebagai sosok yang kritis. Kita langsung ngobrol nih. Kang Ikra, apa kabar? Baik. Tos dulu nih. Ini lagi sibuk maju juga ya? Iya. Iya. Sibuk Makasih. bertarung. Iya. Di sela-sela kesibukannya bertarung masih sempat nih mampir ke studio podcast Suara Ganjar. Karena Ganjar nggak ada bedanya sama saya. Maksudnya saya harus juga mengkampanyekan Ganjar. Oke, mantap. Nah, Gitu. ini penting banget. Apalagi ini sesuatu yang terkait dengan hajat hidup orang banyak Iya, nih. Tentang stunting ini juga sebenarnya Iya. isu yang Iya. sering diperbincangkan sekarang ya. Hmm. Pak Jokowi juga dalam kesempatan waktu itu sempat mengkritik tuh dana stunting yang sampai di masyarakat kok kayaknya masyarakat Iya. cuma terima tahu tempe gitu. Padahal Iya. dananya kesannya besar sekali. Iya. Nah, ini gimana sih cerita Iya, cerita kejadian Depok ini ya? bisa menjadi viral dan Kang Ikra ini bisa tahu masalah ini. Oke. Pertama, saya bukan Ketua Badan Anggaran tapi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Oke. ya. Tapi anggota Badan Anggaran. Nah, kota seperti Depok yang selalu mengklaim bahwa indeks pembangunan manusianya tinggi, ya, sebetulnya agak problemnya agak memalukan kalau masih ada stunting. Ya, karena indeks pembangunan manusia kan dilihat dari lamanya pendidikan, ya, harapan hidup layak, kesejahteraannya, dan soal harapan hidup, soal kesehatan. Tinggi, Depok itu tinggi. Bahkan di tingkat nasional pun tinggi. Jadi kalau masih ada stunting itu kan sebenarnya apakah angkanya yang salah gitu ya, atau memang ada hal yang nggak beres gitu. Nah, kemarin ini ya, ada bantuan dari pemerintah pusat sejumlah 6,6 miliar. Ya, memang tidak semuanya untuk makanan. Ada buat persiapan, buat bimbingan teknis dan seterusnya. 4,9 lah kemudian yang digunakan untuk pembagian makanan. Gitu. Nah, terima kasih pada warga, ya, netizen ya, yang nggak pernah salah itu memposting, ya. Nah, sehingga jadi viral. Nah, itu jadi perhatian kami di DPRD memang. Nah, sampai akhirnya kita panggil lah, ya, rapat, kita paksa rapat dengan dinas kesehatan. Nah, situ baru muncul banyak soal. Pertama memang soal anggaran itu satu soal. Ya. Kok nggak transparan gitu. Sebenarnya kalau anggaran nggak transparan itu bisa dua soal. Pertama mau dimaling, gitu kan. Yang kedua memang anggaran mau digunakan, mau dibelokin dikit. Harusnya buat ini jadi buat ini gitu kan. Ya, makanya jadi nggak transparan. Ya korupsi juga tapi bukan
bukan bukan uang yang dikorupsi gitu, tapi tujuannya yang dikorupsi gitu, tunggannya dengan maksud-maksud tertentu. Makanya eh, nggak eh, ada gelap-gelap dikit gitu ya. Nah itu kira-kira dari Depok tuh seperti itulah gambaran umumnya gitu. Makanya kami kaget begitu dilihat semuanya, wah ini kok makanannya kok begini, kok kemasannya mesti begini, kok ini mesti begini. Banyak soal yang eh, kita bongkar sebetulnya pada waktu itu. Makanya saya minta pospon. Harusnya itu nggak boleh pospon itu. Harusnya itu 28 hari itu lengkap semua tanpa berhenti. Tapi kemarin terpaksa mereka pospon 3 hari. Oh, dari laporannya seharusnya berupa apa makanan yang harus diberikan Jadi kepada begini. masyarakat? Nah ini kesalahan pertama ya. Juklak juknisnya ya sebetulnya bukan hanya untuk pemberian makanan gitu. Jadi ini bukan program bansos untuk bagi karena ternyata stunting data di Depok itu ya tidak ada urusan langsung dengan status sosial ekonomi gitu. Artinya kelas menengah pun bisa anaknya stunting. Jadi stunting itu soal kesadaran, soal pengetahuan dan seterusnya gitu. Nah makanya di Juklak Juknis Kemenkes itu ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, tapi ini program edukasi, Mbak. Jadi makanya setiap makanan harus disertai dengan informasi, ya kan, edukasinya dan seterusnya. Gitu. Makanya syaratnya misalnya harus pangan lokal. Jadi jangan nanti Bapak Ibu nanti masukkan 100 gram keju mozzarella, kan susah cari di warung gitu loh. Ya jangan pakai bahan-bahan yang seperti itu. Yang kedua harus mudah dibuat. Apa itu mudah dibuat? Salah satunya adalah alat masaknya ada di rata-rata di rumah tangga di warga Depok gitu. Jangan masukkan 30 menit ke microwave ya kan pusing nanti warga loh. Sebelum microwave dulu kan gitu. Nah, artinya apa? Ini memang bukan program sekadar ngasih makanan. Jadi kan salah satu yang dibilang sama mereka, ini sudah ada keberhasilan nih. Apa? Sekitar 170-an atau 160-an balita di kelurahan Limo udah naik berat badannya. Saya bilang nggak itu yang saya tanya. Karena kalau menurut Juklak Juknis, kalau ada 9.000 orang yang kalian bagi makanannya, di akhir yang mau saya tahu adalah dari 9.000 orang ini, mereka udah paham nggak makanan apa saja yang harus diberikan untuk memenuhi nutrisi dan bagaimana cara membuatnya. Gitu. Ya kalau mereka nggak paham itu, cuma dapat makanan setelah itu, ya mie instan lagi misalnya gitu ya, atau makanan yang nggak terpenuhi, kan nggak mungkin 28 hari memenuhi gizi keluarga, apalagi anak misalnya gitu. Kan sih 2-3 tahun pertama itu penting gitu untuk pertumbuhan anak kan. Nah, jadi 28 hari bukan berapa banyak balita yang naik berat badannya. Tapi mereka ini 9.000 warga tahu persis makanan apa saja, bagaimana cara masaknya. Dia tahu otak-otak itu apa sih? Oh, ada ikannya nih. Untuk berapa gram ikan yang harus saya masak untuk ya, yang saya beli untuk bikin otak-otak. Gitu. Nah, itu yang di fase awal itu gagal diciptakan oleh pemerintah Kota Depok karena problemnya bagi-bagi makanan, ya disyaratkan pakai toples yang bisa dibawa lagi, alasannya karena nggak mau ada sampah, ya. Tapi di toples itu ada stiker wali kota dengan wakil wali kota, gitu ya. Saya tanya ini program siapa? Uangnya dari mana? Uangnya dari pemerintah pusat. Kenapa nggak presiden dan wakil presiden stikernya kok wali kota dan wakil wali kota? Nah, jadi itu yang saya bilang, kita ketertutupan itu bisa jadi karena ada tujuan-tujuan lain di situ gitu loh. Mau ditunggangi hal-hal lain gitu. Nah itu yang membuat ini tertutup. Untung saja warga posting. Untung saja Untung viral. saja warga posting viral gitu. Ini juga menjadi apa ya? Menjadi ini juga ya, Kang. Kalau kita tuh sering kali begitu ya. Penegakan hukum pun juga begitu. Kalau belum viral, belum ada penindakan. Ini juga begitu. Masyarakat tuh selalu dirugikan karena hal-hal yang seperti ini. Nah, ini kan berarti harus ada bentuk-bentuk tanggung jawab seharusnya diantisipasi supaya kejadian ini tidak viral gitu. Harusnya kan seperti itu. Nah, kemudian apakah akhirnya ditemukan adanya pelanggaran dari hasil pemanggilan ini? Kalau soal pelaksanaan program,
Udah pasti itu ada masalah dalam pengertian ya pelanggaran dari Juklak Juknis. Makanya sempat dipospon tuh 3 hari untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Ya. Nah, yang kedua soal penggunaan anggarannya. Misalnya 18.000 per orang, ya, per makanan sekali makan. Sekali makan itu 18.000 per orang sebelum pajak. Jadi udah nanti akan dikurangi pajak, lalu ongkos untuk distribusi itu. Jadi mungkin sekitar 15 sampai 17.000 per makan. 15.000 lah per makanan itu, kurang lebih gitu. Nah, kemudian kan kita persoalkan, ya kita kan sering belanja 15.000 makan di mana gitu ya. Karena kan gini, Mbak, nggak semuanya makanan lengkap. Jadi dari 7 hari, 6 hari kudapan, ya, 1 hari makanan lengkap. Kudapan kalau per kedel 3, masa 15.000, 5.000-an satu. Iya kan? Gitu loh. Nah, tapi itu bisa jadi benar. Ya, bisa jadi aja memang segitu harus kita bayarkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan pihak ketiga atau wirausaha baru gitu ya, atau UMKM. Kan UMKM harus ada keuntungan dong, ya kan? Nah, padahal di Juklak Juknisnya itu nggak harus UMKM loh, bisa posyandu. Malah posyandu lebih tepat menurut saya, karena ibu-ibunya berkumpul, dikasih makanannya sambil tunjukin, gini loh Bu masaknya, ya kan? Ya, asalnya ikannya mengandung ini, ya kan? Ini bahannya ini mengandung ini, ya kan? Bisa langsung dipraktekin, ya, sehingga ibu-ibu tahu, oh iya, bukan cuma makan, tapi juga dia tahu gimana cara buatnya, gitu, untuk menyiapkan. Nah, tapi ini enggak, ke pengusaha-pengusaha UMKM. Dan UMKM harus ada keuntungan dong, ya kan? Nah, maka dari 15.000 itu pasti ada berkurang lagi tuh. Udah gitu, nggak ada nomenklatur kemasan yang mahal, dikasih suruh pakai kemasan toples, gitu. Keluar lagi kos dari situ buat si ini. Nah itu, jadi anggaran 18.000 itu masih bisa kita persoalkan, gitu. Ini memenuhi persyaratan nggak ini 18.000? Nah, yang harus kemudian dibuktikan lebih lanjut, terutama oleh aparat penegak hukum terutama ya, karena DPRD nggak memiliki kemampuan untuk misalnya makanannya betul nggak kandungannya ini, betul nggak harganya sekian dan sebagainya. Nah itu kan debatable, Mbak, debatable gitu. Tapi yang pasti dari 18.000 itu banyak hal-hal yang membuat penyedia makanan itu berpotensi untuk mengurangi gramasi atau ukuran dari, kan itu kan ditentuin, misalnya makanan ini tepungnya sekian gram, ini sekian gram gitu. Apa sih ada potensi untuk mengurangi, karena banyak hal yang nggak efisien, nggak efektif di dalam penyusunan ini gitu. Iya. Nah, ini soal viralnya itu ya, iya. soal apa, kenapa harus viral dulu sih gitu. Betul. Ya itu jadi fenomena yang belakangan ini kan ya, apalagi Depok kayaknya udah mengalahkan Bekasi lah dalam soal viral ya. Ya beruntunglah kita yang di Depok gitu. Nah, tapi kan harapan kami setelah viral bukan cuma DPRD dong yang bergerak, kejaksaan juga bergerak, aparat penegak hukum bergerak, karena ada hal-hal yang kami punya limitasi, gitu loh. Ya cuma segini kewenangan kami gitu. Nah, selebihnya ya harus disambut oleh aparat penegak hukum yang lainnya kan gitu. Nah ini kita masih menunggu. Tetapi paling tidak ketidaktransparanan ini, transparan anggaran, kalau dibiarkan, kalau nggak diajukan oleh publik, nggak terjadi tuh. Yang tadinya mau ke sini akhirnya dilurusin lagi kan. Pospon 3 hari diperbaiki tuh. Walaupun sisa 1 minggu kalau nggak salah. Perbaikannya 1 minggu dari 28 hari ya. Nggak nyampe 10 hari itu perbaikannya. Gitu. Jadi ada sekian hari yang sebetulnya bisa dibilang nggak memenuhi target atau sia-sia. Kalau dilihat dari tujuan utama. Kalau tujuan ngasih makanan sih oke. Gitu loh. Kang, ini agak miris juga karena ini baru Depok yang ketahuan ya.
Kalau Iya, kita melihat daerah-daerah lain, iya, potensi-potensi seperti ini juga kemungkinan besar gitu terjadi. Nah, ini sebenarnya ada apa iya, ya? Ada fenomena apa? Budaya yang semacam menjadi tradisi gitu. Kalau kita dapat dana besar gitu, iya, terus kita bagi-bagi gitu. Kalau bisa sampai rakyat ya itu tinggal iya, eh, iya, tinggal yang tersisa iya. gitu. Ini Nah, kan, bagaimana ini menghadapi budaya ya, ini gitu? Atau saya saya fungsi ingat Mbak, pengawasannya harus ada di mana ya, ini, ya. Kang? Saya ingat dulu tahun 99 saya ikut mendirikan dan bekerja di ICW waktu itu. Jadi kami coba pelajari, saya waktu itu pelajari, kok ada negara yang bisa bersih, kita kok kayaknya kayak kayak nggak ada harapan gitu untuk korupsi, bahkan kata orang korupsi sudah jadi budaya kita dan sebagainya. Gitu. Ya memang soal yang nggak ada satu negara pun yang nol, nol banget itu. Tapi ada yang nyaris nggak ada gitu kan, negara-negara di Skandinavia dan seterusnya. Gitu ya. Artinya kan orang bisa pengalaman eh, Hong Kong misalnya, ya, dengan dia punya sejenis KPK-nya gitu. Oh itu luar biasa, Mbak. Gitu. Dia bisa bersihin kepolisiannya dan seterusnya. Nah, nah yang pasti ada komitmen, ada sistem, ada komitmen orang. Dan itu saya teringat sekali begitu Mas Ganjar bilang, begini caranya. Saya, iya benar dia. Betul. Dan ternyata kan dia bukan cuma ngomong. Dibandingkan dengan, kalau mau jujur dibandingkan dengan tiga calon, ya, dua calon yang lain, track record terhadap eh, korupsi, terhadap apa namanya penghapusan korupsi, ya, itu Jawa Tengah paling berprestasi sebetulnya. Kalau mau jujur ya, dalam soal itu, ya. Provinsi dengan penghargaan berkali-kali dari KPK, ya, soal itu. Nah, kelihatan sekali waktu Mas Ganjar pamit dari Jawa Tengah, itu truk ribuan, Mbak. Kenapa sih mereka? Ya karena mereka senang nggak ada lagi pungli di tempat-tempat timbangan dan sebagainya. Terima kasih pada Ganjar karena hidup mereka jauh lebih mudah hari ini misalnya gitu. Itu ternyata problemnya bukan cuma sistem, harus ada orang yang memastikan bahwa ini jalan gitu loh. Nah, saya sangat berharap sih sebetulnya Ganjar adalah orang itu gitu. Karena dia sudah buktikan di Jawa Tengah. Gitu. Jadi saya nggak percaya bahwa ini nggak bisa dibalikin, ini udah kebiasaan, ini udah bisa kok, bisa gitu. Di tempat-tempat lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Di negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Hong Kong kurang apa korupnya dulu, Pak? Nah, polisinya, jaksaannya dan sebagainya. Dibikin lembaga ini. Tapi ada semacam komitmen yang kuat ya di pemerintahannya. Ini harus itu disikat dulu kepolisian, Pak. Wah luar biasa itu. Jadi penegak hukumnya diberesin dulu. Baru setelah itu lembaga ini nggak lagi jadi lembaga anti korupsi sebagaimana sebelumnya. Karena diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Jadi saya gini loh, kita mau nyapu, sapunya kotor. Kita mau bersihin rumah, sapunya kotor. Gitu. Ya, jangan beli sapu lagi, sapunya bersihin, gitu loh. Ya, nah sapunya bersih, setelah sapunya bersih, ya sapu itu yang berfungsi. Gitu loh. Nah itu strateginya Hong Kong. Nah kita nggak tahu di sini gimana, gitu loh ya. Iya, kita tahu di sini ketua KP-nya pun Nah iya, bermasalah. iya. Betul. Nah Ya, tapi kita nggak boleh menyerah lah ya. iya betul. Nah ini suatu komitmen yang harus terus menerus ya kan. Bahwa kita anggap ini sulit, ya nggak ada yang mudah memang di dalam membangun apalagi negara kayak Indonesia kan. Tapi nggak pernah kita putus harapan gitu. Ya, Ya, sebelumnya kita berharap pada Jokowi, sekarang kita berharap pada Ganjar Pranowo. betul. Kalau tadi kita bicara adalah kuncinya transparansi ya. Ya. Nah, kira-kira Kang, gimana prakteknya untuk bisa menjalankan transparansi dalam anggaran? Nah hari ini yang paling efektif menurut saya adalah penggunaan teknologi, Pak. Nggak ada lagi. Artinya gini, lepas dari orang itu berniat jahat atau buruk, tapi dia harus terintegrasi di dalam teknologi yang ada, itu membatasi ruang gerak dia. Misalnya kayak pengadaan barang dan jasa, aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah dibuat gitu, itu kan meminimalisir, gitu. Nah, tapi kan itu baru di pengadaan saja. Itu salah satu mekanisme ya soal ini anggaran. Dulu misalnya Ahok pernah lakukan itu di DKI, ya, bahwa anggaran tuh bisa dilihat. Ya. Wow,
Sekarang misalnya di Depok ya, pembahasan badan anggaran itu ditentukan tertutup. Coba lihat, kalau mau berani sebetulnya ya teman-teman DPRD, tolak dong, jangan tertutup, jangan tentukan tertutup, terbuka dong. Gitu. Sehingga apapun yang diskusikan di situ bisa dilihat publik misalnya. Nah tapi kan sekarang kebanyakan penyelenggara negara ini kalau rapat-rapat gitu tertutup, gitu. Padahal nggak ada yang, ya apa yang rahasia sebetulnya. Nah tapi kalaupun itu satu soal yang mesti diberesin, ya. Tapi yang pasti yang usulan Mas Ganjar itu soal bagaimana teknologi dimanfaatkan, wah itu saya setuju banget, Mbak. Gitu. Jadi saya mau niat jahat pun, terintegrasi ke teknologi, ya mengurangi lah. Ya. Saya nggak percaya kita bisa nol sama sekali, tapi pasti mengurangi kesempatan-kesempatan itu gitu loh, karena terintegrasi dalam sistem yang transparan gitu loh. Makanya guna teknologi hari ini harus itu, Mbak. Pokoknya yang nolak teknologi, pasti ada apa-apanya nih gitu lah kan, menolak pengadaan barang yang dasar lewat teknologi yang transparan, nah, itu pasti ada apa-apanya. E-budgeting ya. E-budgeting, kalian budgeting dalam pembuatan budget kan. Tapi e-procurement macam-macam lah ini banyak sebetulnya yang bisa dilakukan sebetulnya menggunakan teknologi. Bagaimana dengan Depok sekarang? Apakah Depok juga sudah menggunakan teknologi? Ya, setengah sudah, setengah belum. Ya, artinya kalau komitmennya kuat, ya. Sebenarnya hari ini semua soal di Depok harusnya sudah bisa bisa diselesaikan dengan teknologi tadi, harusnya. Ya, tapi ya belum. Gitu loh. Padahal Depok sudah menyatakan dirinya dari kota belimbing dulu, kota belimbing ke cyber city smart city, sekarang green and smart city ya kan. Harusnya itu semua sudah bisa dilakukan gitu. Nah, tapi baru sebagian aja yang bisa dilakukan. Gitu. Kayak misalnya e-budgeting kita belum lakukan, ya. Belum dilakukan penuh lah. Sudah ada, tapi belum dilakukan penuh. Nah, yang terpenting adalah sudah ada semua teknologinya, terus publik bisa akses nggak? Kan itu Mbak masalahnya. Transparansi kan soal keterbukaan artinya publik bisa saksikan. Hari ini mungkin pakai, tapi publik nggak bisa akses. Iya. Ya itu kita tunggu. Apalagi masyarakat di daerah juga dia belum terlalu melek teknologi juga, jadi mengawasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga agak sulit. Makanya yang bisa dilakukan masyarakat akhirnya membuat video dan menguploadnya di sosial medianya. Iya. Dan itu saya sangat sarankan, ya. Lakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mengontrol. Juga, ya? Bagian dari kontrol ya. Karena kan kami di DPRD juga perlu itu. Perlu semua informasi yang bisa kami gunakan untuk melaksanakan tugas pengawasan. Gitu. Termasuk video dari warga, foto, upload. Wah, sekarang sebenarnya mudah sebenarnya. Jadi dalam soal itu ya, untuk DPRD tinggal misalnya kayak di Depok, ada platform Instagram Depok 24 jam, ya kan? Ada apa macam-macam banyak Mbak. Itu. Nah itu sebenarnya sarana warga mengungkapkan. Jadi kami tahu gitu. Itu seringkali rapat sama dinas yang pusing sendiri. Lah ini lampu kelap-kelip. Depok sih banyak hal yang lucu ya. Unik ya. Akang kan juga mau maju juga sebagai calon anggota. Kita tahu juga tadi Kang Ikrar bilang bahwa ini dana dari pemerintah pusat gitu, yang disebar atau diperuntukkan untuk Kota Depok. Nah, bagaimana langkah antisipasi dana pemerintah pusat itu punya program pemberantasan stunting ini yang dilakukan ke beberapa kota di wilayah Indonesia. Nah, bagaimana supaya ini terjadi transparansi juga penggunaan dana ini betul-betul untuk digunakan untuk masyarakat dalam memberantas stunting, jelas gitu. Juklak dan juknisnya gitu ya. Ini kan harusnya peran pemerintah pusat juga harusnya kita tanya ya. Kan Presiden pernah mengeluh anggarannya dikasih sekian, buat pertemuan sekian, buat kunjungan kerja sekian, buat ini sekian. Akhirnya hanya sebagian kecil yang dipakai untuk beli makanan.
Sebetulnya ketika Pak Presiden ngomong gitu, saya pengen tanya kalau saya ada di situ. Kok bisa? Kan uang dari pusat. Sistem penggunaannya mestinya pusat kasih, ya kan? Dan seterusnya, seterusnya. Bahkan pengawasannya mestinya pusat kasih juga, gitu loh. Nah, saya kira saya sih berharap kalian ini udah kepake nih Mbak. Ya, pertanyaan itu nggak bisa dijawab hari ini karena ini udah kepake, gitu. Tapi memang pertanyaan ini lebih tepat diungkapkan, loh, kan Pak Presiden yang kasih semuanya ini, gitu loh. Ya, walaupun ada di kantor yang wakil presiden, tapi akhirnya pemerintah pusat yang kasih, mestinya disertai dengan juklak-juknis yang memaksa ya, kita menggunakan sesuai dengan tujuan awal gitu loh. Nah, tapi ya sudahlah, ini sudah kejadian. Saya berharap justru Mas Ganjar nanti akan benahi ini semua. Ya. Pengalaman Jateng membuktikan dia punya resep. Nah, bukan cuma punya resep, tapi dia mau lakukan itu tanpa ada yang aling-aling. Kepala sekolah, kepala dinas, ketahuan. Belum ada keputusan salah dari pengadilan, tapi kita tahu bahwa memang dia ngaku, dan dia ngakui ya Mbak saya ini ya udah pecah. Gitu. Nggak ada alasan dia dulu teman saya, dia dulu tim saya, nggak ada urusan sikat kan gitu ya kan. Nah itu sebetulnya yang kepemimpinan lebih tegas lagi yang kita butuhkan. Jadi 10 tahun ini sudah mulai dirintis, tapi kita perlu yang lebih kejam lagi gitu loh. Ya. Nah, kalau komitmen dari Kang Ikrar sendiri sebagai calon anggota legislatif juga ya, gimana dalam upaya pemberantasan korupsi? Nah, apalagi kita tahu biaya politik tuh tinggi ya. Nah, inilah yang membuat akhirnya tadi kalau kita bicara transparan dalam biaya politik itu kadang-kadang juga agak tricky sedikit ya, yang membuat akhirnya para caleg akhirnya ya banyak kita tahu bukan hanya caleg, menteri-menteri juga akhirnya kata Pak Presiden juga banyak hanya di Indonesia nih menteri-menterinya yang banyak terkait kasus korupsi. Gitu. Ya. Bagaimana nih komitmennya? Saya tahun 2019 saya maju nyalek itu nganggur sejak 2017. Nah, artinya wah dilihat dari sudut ekonomi manapun kayaknya nggak memadai ini. Saya nggak mungkin bisa jadi. Tapi ternyata jadi, bisa. Nah justru hari ini saya berkampanye. Ya, warga kan ngelihat kalau ada caleg datang nanti pemilu 2024. Kemarin beberapa kali pertemuan sama warga saya tanya, itu keperluan caleg apa keperluan warga? Jawabnya keperluan caleg. Iya, keperluan caleg secara pribadi. Tetapi pemilu bukan keperluan caleg, pemilu keperluan kita, keperluan warga. Untuk memastikan bahwa semua uang yang sudah kita berikan pada negara itu betul-betul diawasi, digunakan untuk keperluan warga ya kan, Mbak. Betul. Nah, maka saya selalu bilang, walaupun saya di sini, ya, temu ibu-ibu nanti ada souvenir nih misalnya, apa ya, yang dibolehkan, tumbler atau gantungan kunci atau. Bahkan saya karena incumbent saya punya program-program yang pernah saya kawal di DPRD, segera jalan dibikin apa. Saya bilang jangan pilih saya karena ini. Pilih saya karena memang saya pantas. Kalau nggak pantas jangan dipilih. Nah, maka kita harus kampanyekan tentang apa, siapa saya, apa yang udah pernah saya lakukan dan seterusnya. Coba pilih pantas nggak saya. Karena kan gini Pak, ngasih aspirasi misalnya soal pembangunan jalan. 50 anggota dewan punya hak yang sama Mbak. Yang rajin rapat sama yang malas rapat haknya sama. Yang punya integritas sama yang tidak punya integritas ya sama. Yang jujur sama yang ngibul ya sama punya haknya. Nanti warga bingung kalau semua orang bisa ngawal. Ya memang kita punya hak dan kewajiban buat ngawal aspirasi. Masuk dalam APBD, dibangun. Nah itu semua anggota dewan punya. Tapi bukan karena itu saya dipilih. Tapi Bapak Ibu harus lihat saya pantas nggak. Nah ini ada website saya. Nah, cek website saya. Cek rapat-rapat saya. Sebagian saya kasih rapat-rapat saya. Nah itu edukasi itu penting Mbak. 2019 selalu saya tolak permintaan misalnya. Kan ibu-ibu suka minta Mbak alat hadroh gitu ya. Malah ada yang minta alat persemanan ya kan.
Saya bilang, waduh Bu, kalau saya kasih Ibu alat prasmanan, yang marah pertama kali istri saya Bu. Saya bini orang lu kasih, bini sendiri lu nggak lu kasih. Gitu loh. Tapi saya jelasin, warga itu kalau surveinya, lembaga apa yang paling dipercaya, itu beda-beda. Bisa TNI, bisa KPK, ya. Presiden pernah masuk 3 besar, 2 besar. Tapi kalau lembaga apa yang paling nggak dipercaya sama warga, lembaga negara, jawabannya sama. Hampir sama ya, setiap tahun. DPR, termasuk DPRD. Kan lucu Mbak, untuk jadi anggota TNI, kita ikut tes kok. Ikut tes, kepilih. Mau sekampung nggak setuju, tetap jadi anggota TNI dia. Tapi jadi anggota DPR, 500 lebih anggota DPR RI, 50 anggota DPRD Kota Depok, nggak ada satupun yang duduk di situ tanpa restu dari warga. Kan aneh ketika warga bilang, lembaga yang paling nggak dia percaya adalah DPR dan DPRD. Padahal itu lembaga yang dia bikin sendiri. Dulu milihnya gimana? Salah siapa? Kalau ternyata dari misalnya nih ya, saya bilang dari 50 anggota DPRD Kota Depok, 40-nya brengsek, salah siapa? Baru dia warnanya, lu sih salah kita, lu milih siapa ya gitu ya. Tapi saya bilang enggak, bukan semuanya salah warga. Kan ini juga tugas partai politik sama si calegnya untuk melakukan pendidikan politik pada warga gitu. Iya. Gitu. Nah ini yang kemarin dilakukan Mas Ganjar. Warga minta duit apa segala itu kan Mas Ganjar tolak. Mas Ganjar lakukan edukasi politik gitu. Ya karena kami DNA-nya sama ya. Iya. Jadi lakukan pendidikan politik pada warga gitu. Nah tapi ya bukan hal yang mudah. Tapi saya buktikan bisa kok Mbak. Nah itu yang mengurangi beban saya untuk setelah terpilih mikir, aduh, gue ngambil apa yang dari sini ya, itu bisa mengurangi, bahkan bisa menutup sama sekali. Oke. Yang jadi khawatir itu, Mbak, kalau modalnya kebesaran, waduh, besar, kalau nggak jadi dia stres, kalau jadi dia pasti mikir gimana caranya balikin ini, Balik Yang modalnya seperti yang apa? rugi warga, Iya. gitu. Jadi jangan dipilih yang gitu-begitu. Oke. Kita tunggu ya nanti, Iya, Mbak. mudah-mudahan Kang Iya. Ikra terpilih Ya, insya Allah. dan komitmennya untuk warga Iya, juga insya Allah. ditunggu. Nah terakhir mungkin apa yang ingin Kang Ikra sampaikan untuk Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud jika nanti terpilih menjadi presiden Pertama, Indonesia oke. 2024? Pertama, Mas Ganjar, semangatmu adalah semangat kami. Ya. Jadi kami selalu lihat Mas Ganjar selalu tegar, selalu semangat, itu juga yang menguatkan kami. Ya. Ada cita-cita politik yang saya tahu Mas Ganjar tulus. Ya. Saya sampai merinding nih Pak, Mbak ngomongnya. Kita tuntaskan Mas. Nggak akan kita it and over till it's over. Ya. Nggak usah pusing sama soal macam-macam. Ya, kita bertarung sehebat-hebatnya, sehormat-hormatnya Mas. Dan saya percaya Mas Ganjar kalau kepilih, Mas Ganjar akan lakukan semua yang Mas Ganjar katakan. Ya. Indonesia bisa memperoleh penghargaan anti korupsi seperti Jawa Tengah. Tapi kali ini bukan KPK yang memberi penghargaan, tapi rakyat Indonesia akan memberi penghargaan bahwa kita jadi negara yang bersih dari korupsi. Saya kira itu Mbak. Makasih Mbak. Baik, terima kasih. Itulah tadi sahabat Ganjar, kita menjadi negara yang bersih dari korupsi. Mudah-mudahan ini juga nanti yang akan menjadi program-program dari Ganjar Mahfud untuk presiden dan juga wakil presiden jika terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden di 2024. Terima kasih sahabat Ganjar sudah nonton podcast Suara Ganjar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, Kan, sampai ketemu lagi di lain Sama-sama. kesempatan. Ganjar Pranowo dan juga Mahfud untuk presiden nomor 3.